Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Istika Nuril Habrini Malika dengan NIM 12160.095 akan menjelaskan mengenai uji Kruskal-Wallis dan praktiknya menggunakan SPSS. Selamat menyaksikan. Oke, pertama-tama kita akan mempelajari karakteristik data yang bisa diuji menggunakan uji Kruskal-Wallis. Yang pertama, skala data observasinya itu minimal ordinal, teman-teman. Dan uji Kruskal-Wallis juga merupakan perluasan dari uji Mann-Whitney yang hanya menggunakan 2 sampel. Sedangkan Kruskal-Wallis ini K sampel gitu, bisa lebih dari 2. Nah, tujuannya itu untuk menguji apakah kelompok data independen yang berasal dari populasi yang sama berbeda secara signifikan atau tidak. Dan pengujiannya hanya dapat menentukan paling sedikit ada satu kelompok yang berbeda. Nah, gimana teman-teman, udah ngerti belum nih teorinya? Untuk mempermudah pemahaman, mari kita ke contoh soal. Contoh soalnya adalah seorang guru BK SMA ingin mengetahui perbedaan lama waktu belajar di luar sekolah terhadap tiga kategori siswa. Ada siswa yang berencana mengikuti ujian masuk perguruan tinggi, ada yang memilih langsung bekerja, dan ada yang belum tahu akan melanjutkan ke perguruan tinggi atau langsung bekerja gitu. Di sini untuk kategori siswa yang mau ke perguruan tinggi disimbolkan dengan A, yang langsung bekerja dengan B, dan yang belum tahu gitu mau masuk perguruan tinggi atau langsung bekerja itu dikategorikan dengan C. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini adalah alokasi waktu dari ketiga kategori siswa tersebut yang ada dalam tabel ini. Nah, dari data yang sudah ada, ingin dicari nih apakah terdapat perbedaan dari ketiga kategori siswa tersebut dalam mengalokasikan waktu belajarnya di luar sekolah gitu. Ini untuk hipotesis penelitiannya, yaitu terdapat perbedaan alokasi waktu dari ketiga kategori siswa tersebut. Dengan H0, tidak terdapat perbedaan alokasi waktu dari ketiga kategori siswa tersebut, dan H1 terdapat perbedaan alokasi waktu dari ketiga kategori siswa tersebut, dan alfanya sebesar 5% atau 0,05. Nah, pertama-tama kita ke variabel view-nya dulu. Di sini ada 2 variabel. Nah, variabel yang pertama itu kita ubah ke kelompok. Lalu variabel 2 ke alokasi waktu. Di sini desimalnya kita nolkan dua-duanya. Lalu di values kelompok kita ketik 1 untuk kelompok 1, atau ini tuh tadi yang kelompok A ya teman-teman. 2 untuk kelompok 2 atau kelompok B kalau tadi di tabel. Dan 3 untuk kelompok 3 atau kelompok C yang di tabel tadi. Kemudian kita oke. Lalu ubah skalanya. Di kelompok ini kita pakai skala nominal. Sedangkan untuk alokasi waktu kita pakai skala scale. Nah, teman-teman, ini di data view-nya ini udah disebutin ya bahwa tadi 1 itu untuk kelompok A, 2 untuk kelompok B, dan 3 untuk kelompok C. Lalu kita ke analyze, pilih non-parametric test. Lalu pilih yang K independent samples. Yang kelompok ini kita masukkan ke grup. Lalu yang alokasi waktu kita masukkan ke test variable. Lalu kita isi define range-nya, yaitu yang minimumnya itu tadi 1 dan maksimumnya 2. Lalu pilih yang Kruskal-Wallis teman-teman dicentang ya. Lalu oke. Nah, setelah oke akan muncul yang hasil seperti ini. Ini namanya output. Ada 2 tabel, ada rank sama tes statistik. Kita lihat ke tabel tes statistik.
di kolom paling bawah itu merupakan nilai p-value teman-teman, yang 0,01 ini. Oke, kita masuk ke kriteria uji. Nah, ini dia kriteria ujinya. H0 ditolak jika p-value kurang dari sama dengan alfa. Tadi udah disebutkan ya bahwa nilai p-value-nya itu 0,001, maka kita masuk ke kesimpulan H0 itu ditolak karena p-value kurang dari alfa, yaitu 0,001 kurang dari sama dengan 0,05. Maka terdapat perbedaan dari ketiga kelompok tersebut dalam menghabiskan waktu belajar atau mengalokasikan waktunya untuk belajar. Nah, teman-teman, cukup mudah kan dalam pengerjaan SPSS-nya? Tapi aku mau memohon maaf apabila dalam pemaparan materi dan praktiknya menggunakan aplikasi SPSS masih terdapat kesalahan, karena saya pun sedang dalam proses belajar. Mudah-mudahan kesalahan tersebut bisa segera terkoreksi, baik itu melalui komentar teman-teman atau dalam cara lainnya. Mungkin itu aja penjelasan dari materi kali ini. Terima kasih banyak untuk semuanya yang menonton. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah semua.